Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman? 2 minggu ini semoga kalian seperti biasa tetap sehat, kerjaannya juga tetap lancar, terus ya tetap bahagia, tetap senang-senang aja, tetap semangat meskipun kondisi masih kayak gini. Jadi gimana teman-teman di Indonesia? Apakah dengan adanya vaksin itu udah terlihat dampaknya? Udah semakin membaik atau enggak gitu? Yang jelas ya kayaknya 2 minggu lalu gue udah cerita deh. Kayak di Jepang sendiri ya masih, khususnya Tokyo ya, masih dalam keadaan state of emergency gitu. Jadi ya semua toko masih tutup jam 8. Terus gue juga masih work from home. Terus vaksinnya katanya itu bakal ada di bulan April. Meskipun ya gue dengar-dengar dari beberapa teman Indonesia dan lain-lain kayak, kenapa sih di Jepang lama banget vaksinnya? Ya nggak tahu lah. Tapi ya gue percaya dengan apapun yang direncanakan oleh pemerintah Jepang. Jadi ya kita berdoa aja, dan yang penting kita tetap semangat dan jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan juga teman-teman. Oke. Untuk episode kali ini teman-teman, gue pengen bercerita sih lebih tepatnya dari pengalaman gue dan lain-lain. Gue nggak tahu apakah bakal menarik atau enggak, karena topik kali ini tuh cukup rumit sih sebenarnya teman-teman. Kayak gimana ya, sebenarnya topik ini tuh udah gue pikirkan dari beberapa tahun yang lalu, tapi kayak mungkin karena agak sulit untuk merangkainya supaya enak didengar, enak diceritakan, dan kaliannya juga mengerti dan gak bingung gitu. Kayak maksudnya apaan sih gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Pokoknya ya semoga kalian bisa enjoy dengerinnya meskipun ya agak-agak bingung-bingung dikit gitu. Jadi buat episode kali ini teman-teman, gue pengen bercerita tentang bagaimana Jepang itu sebagai negara dengan dunianya sendiri. Ayo, gimana tuh ceritanya? Jadi intinya adalah dulu gue sempat berpikir ya, apalagi waktu tahun pertama gue tinggal di Jepang, kayaknya setelah gue ngobrol dengan orang-orang Jepang, khususnya senseinya sendiri, terus teman Jepang di Baito atau part time job kayak gitu, terus teman-teman orang luar juga yang tinggal di Jepang, saat itu tuh gue berpikir gitu loh. Bukan berpikir sih, karena kan kita sharing gitu, ngomongin tren dan lain-lain, ngomongin yang lagi hype di Indonesia atau di mana gitu. Kadangkala ya, orang Jepang tuh nggak tahu gitu loh apa yang lagi ngetren di luar. Gue sih nggak bilang sekarang kan, kalau sekarang kan karena internet udah sangat booming, YouTube dan lain-lain, banyak banget YouTube orang luar masuk ke Jepang dan lain kayak gitu. Tapi waktu itu tuh ya kayak gitu teman-teman. Orang-orang luar yang gue ajak ngobrol, kita ngobrol itu kayak kadang ngerti trennya, tapi orang Jepang sendiri kayak lost gitu loh. Kayak gitu. Gak semuanya sih, tapi apalagi orang Jepang yang memang ada interest dengan budaya luar kayak gitu biasanya tahu, tapi mostly kayak mereka gak nangkep gitu loh. Kenapa? Ya
menurut gue karena Jepang sendiri punya trennya sendiri sebenarnya sih di Jepang, di negaranya. Jadi nggak terlalu terinfluence dengan negara yang lain. Kayak Indonesia kan udah sangat ke barat-baratan sih menurut gue loh ya. Kayak apapun yang hype di Amerika atau di Eropa, di Indonesia ikutan hype kayak gitu. Nah kalau di Jepang nggak selamanya nggak selamanya bakal kayak gitu teman-teman. Jadi bahkan sesuatu yang ngetren di Jepang biasanya di tempat lain juga nggak ngetren gitu. Jadi tahu kan logikanya, maksudnya kayak mereka tuh kayak punya kehidupan sendiri, dunia sendiri gitu loh, yang nggak nyambung dengan negara yang lain gitu. Gua nggak tahu sih kalau Korea atau China seperti apa. Mungkin teman-teman yang pernah tinggal di sana bisa komen-komen, berbagi cerita gimana tinggal di sana. Nah kayak gitu. Nah dari situ gue jadi berpikir gitu, karena gue juga banyak lihat YouTube orang, lihat informasi news di Jepang gitu. Mungkin kalian pernah dengar gitu, entah ini ada hubungannya atau enggak gitu loh. Jadi kalian mungkin pernah dengar kalau Jepang itu adalah negara yang homogeneous society. Benar atau enggak mungkin correct me if I'm wrong gitu kan. Pokoknya artinya adalah negara yang memiliki penduduk atau memiliki masyarakat orang-orang yang cuma orang Jepang doang atau satu jenis doang gitu loh. Contohnya kalau di Jepang kan cuma ada orang Jepang doang gitu. Nah dulu itu memang jarang banget ada orang pendatang dan lain, meskipun ya ada aja gitu loh. Tapi ketidakberagaman inilah yang membentuk kayak negara Jepang itu menjadi kayak memiliki dunianya sendiri gitu loh teman-teman. Kayak gitu, itu entah itu nyambung atau enggak, mungkin itu ada hubungannya gitu loh. Kalau kalian tahu kayak misalkan di Amerika kan banyak orang yang dari Eropa datang, dari Afrika, dari Asia, semuanya ngumpul gitu kan di Amerika. Jadi banyak budaya yang tercampur gitu loh. Jadi orang jadi kenal gitu, oh budaya kayak gini tuh kayak gini, kayak gitu kayak gini gitu. Jadi orangnya macam-macam. Di Eropa pun mungkin kayak gitu juga gitu loh. Bahkan di Indonesia meskipun orang asingnya masih sedikit, at least kan kita macam-macam gitu loh sukunya, dengan budaya yang macam-macam juga gitu loh. Kayak gitu. Nah di Jepang sendiri, jadi ya mostly ya orang Jepang sendiri dengan budaya yang sama, bahasa yang sama, kebiasaannya sama. Jadi ya kemungkinan untuk ada sesuatu yang berbeda itu dikit gitu loh dulu. Apalagi awal-awal tahun gue datang ke Jepang gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Meskipun cuma berbeda beberapa tahun dari sekarang, gue merasa sekarang itu udah jauh lebih berubah, karena mungkin karena ada internet juga kali ya. Ada internet, terus YouTuber dari luar pun ada yang nge-YouTube di Jepang dan lain-lain. Kayak ada orang luar yang tinggal di Jepang sharing pengalamannya dia tinggal di Jepang, budaya yang gimana ya, kayak gitulah pokoknya. Nah dari situ kayak Jepang itu gimana ya gitu teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang cuma mereka sendiri yang ngerti, yang ngerti cuma orang Jepang, yang paham cuma orang Jepang, dan ya yang melakukan kayak orang Jepang gitu loh. Nggak cuma kayak gitu doang, kayak ada hal-hal benda dan lain-lain gitu loh. Terus kalau kita ngomongin sejarah juga gitu loh teman-teman, karena menurut gue ya sejarah sebuah negara itu sangat berpengaruh dengan kondisi yang
ada sekarang gitu loh teman-teman. Kayak sejarah tuh kayak ada hubungannya gitu loh. Kayak misalkan nih di Indonesia, kalian ngerasa nggak sih kayak apa sih, kita tuh cukup terkotak-kotakan. Gue nggak ngerti apakah kalian merasa gitu atau enggak, tapi menurut gue sangat merasakan itu gitu loh. Ya memang karena penduduknya beragam, orang-orangnya juga banyak, ya itu emang challenge juga gitu loh. Tapi gue nggak tahu kalian merasa atau enggak, gue sangat merasa kalau Indonesia tuh cukup terkotak-kotakan sih sebenarnya teman-teman. Ya kalau dilihat dari sejarah nih, karena kita ngomongin sejarah, ya kita nggak bisa dipungkiri juga. Waktu kita masih dijajah oleh VOC atau Serikat Dagang dari Belanda itu, memang dari VOC-nya sendiri kita udah di kotak-kotakan. Misalkan pendatang tuh kayak gini, orang India tuh di sini gitu-gitu. Terus yang apa, suku asli Indonesia tuh kayak gini-gini, kayak mereka tuh udah mengkotak-kotakan mungkin karena supaya gampang diatur dan lain-lain kayak gitu kan teman-teman. Tapi ya apapun itu, menurut gua itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi negara kita sekarang gitu loh. Percaya atau enggak, atau apa sih namanya, kalian sadar atau enggak gitu loh. Nah, kalau negara Jepang sendiri, mungkin kalian tahu, apalagi yang sangat suka dengan sejarah Jepang atau sangat tahu. Gue sendiri bukan expert sejarah ya, tapi gue pernah tahu dan pernah baca juga. Jadi di tahun 1630-an, jadi itu periode apa gue juga nggak tahu. Jadi saat itu Jepang pemerintahannya dipegang oleh shogun. Jadi shogun itu apa? Shogun itu adalah samurai tapi yang petingginya lah. Jadi meskipun Jepang itu ada kerajaannya, tapi pemerintahannya saat itu dipegang oleh militer, yaitu shogun itu, si samurai-samurai itu. Nah, pada zaman itu dia itu menerapkan sebuah policy yang memutus hubungan dengan negara luar. Jadi kalau bahasa Jepangnya itu namanya sakoku atau close country. Jadi ya nggak ada kerjasama dengan negara mana-mana gitu. Ya udah, mereka hidup di negaranya mereka sendiri gitu. Keluar enggak, ada yang masuk juga enggak, kayak gitu lah teman-teman. Meskipun pada akhirnya di akhir tahun 1600-an mungkin ya. Jadi oh enggak, bukan 1600-an, 1800-an teman-teman. Wow, lama juga ya, kayak hampir 200 tahun lebih. Amerika itu datang dengan kapal-kapal yang besar lah ceritanya di tahun 1800-an itu, yang memaksa orang Jepang atau pemerintah Jepang tuh akhirnya membuka diri terhadap hubungan di luar atau negara luar gitu. Ya siapa yang gak takut dengan kapal-kapal besar kayak gitu ya. Akhirnya sejak itu Jepang udah gak tertutup lagi teman-teman. Kayak gitu, intinya kayak gitu. Tapi bisa bayangin gak, secara itu kan 200 tahun itu kan bukan masa yang pendek gitu loh. Bisa jadi itu pun cukup berpengaruh terhadap kondisi Jepang yang sekarang juga gitu loh. Kenapa? Ya mungkin karena dulunya Jepang itu tertutup, ya akhirnya mereka punya negaranya, punya budayanya sendiri, punya aturannya sendiri, ya, atau punya sesuatu yang memang cuma mereka yang ngerti karena mereka yang hidup di situ dan gak terlalu ada influence dari luar gitu. Kalau Indonesia kan cukup ada menurut gue ya, influence dari luar. Ya itulah pokoknya kayak gitu. Mungkin berpengaruh atau enggak ya nggak tahu, tapi di sini
gue akan cerita kayak beberapa contoh hal-hal yang di luar atau di Indonesia itu ngetren tapi di Jepang itu nggak ngetren. Itu banyak banget teman-teman. Jadi gampangnya yang paling simple tuh kayak gini teman-teman. Kalian ingat gak sih di tahun milenial 2000 berapa lah? Mungkin waktu itu saat itu gue masih kuliah. Jadi kita pasti masih ingat dengan handphone BlackBerry. Mungkin beberapa dari kalian punya. Gue nggak tahu anak-anak muda sekarang tahu BlackBerry atau enggak. Semoga kalian tahu. Jadi intinya dulu itu ada namanya smartphone pakai internet, udah pakai internet, namanya BlackBerry. Jadi di situ kita bisa buka internet. Terus BlackBerry punya BBM atau enggak BlackBerry Messenger. Jadi yang cuma BlackBerry doang yang ada Messenger itu. Jadi kayak aplikasi chat gitu tapi khusus BlackBerry. Nah, pokoknya dulu kan di Indonesia ngetren banget. Jadi kayak orang pada minta nomor BBM dan lain-lain kayak gitu loh. Nah, apakah di Jepang itu mengalami hal yang sama? Ternyata tidak, teman-teman. BlackBerry itu nggak ada di Jepang pada saat itu. Sampai sekarang pun, coba deh kalian tanya orang Jepang, kalian pernah dengar nggak sih BlackBerry atau BBM, BlackBerry Messenger? Gue yakin sih mereka bakal bilang enggak, karena ya emang nggak ada di Jepang teman-teman BlackBerry. Waktu itu tuh Jepang pada masih dengan handphonenya yang flip itu loh teman-teman. Ngomongin handphone flip Jepang itu, jangan salah, handphone flip Jepang itu tuh pada zaman itu juga udah ada internet teman-teman. Udah bisa buka internet, bahkan mereka tuker-tukeran message itu dari email itu biasa aja gitu loh saat itu. Sebelum akhirnya si SoftBank, jadi kayak provider kayak Telkomselnya, ya sejenis Telkomsel lah tapi Jepang punya. Jadi SoftBank itu membawa iPhone ke Jepang. Dan pada akhirnya hampir semua orang sekarang, khususnya Tokyo itu punyanya iPhone. Tapi dulu BlackBerry itu nggak ada. Jadi dulu masih handphone yang flip. Mungkin kalian yang pernah nonton drama atau film Jepang yang sekitar 2000-an itu kan pasti tahu handphone itu tuh. Nah, hal-hal kayak gitu-gitu loh teman-teman, yang kadang itu tuh nggak terjadi di Jepang. Karena ya mereka hidup di dunianya sendiri gitu lah. Nah, di lain halnya banyak banget barang-barang atau hal-hal yang cuma ada di Jepang teman-teman. Konsep atau pemikiran itu cuma ada dan cuma kepikiran tuh orang Jepang gitu loh. Itu tuh banyak banget. Ya nggak banyak sih, tapi ada beberapa kayak gitu loh. Nah, contohnya adalah bagi kalian yang penggemar JKT atau AKB48, kalian pasti udah familiar dengan istilah idol kan. Oke. Nah, konsep idol itu atau idling sangat Jepang banget teman-teman. Ya memang yang menemukan konsep itu kan orang Jepang gitu loh. Tapi selain di Jepang itu konsep itu tuh nggak ada. Contohnya nih, misalkan kalian suka K-pop kan, terus kalian tahu kan 2NE1 dan lain-lain. Nah kayak gitu. Ketika 2NE1 itu akhirnya membernya bubar, apakah 2NE1 itu bakal tetap ada? Enggak kan? Ya udah, nggak bisa tergantikan gitu loh. Nah, untuk di sisi maksudnya idol sendiri itu nggak kayak gitu teman-teman. Mungkin kalian yang memang suka idol pasti tahu lah konsep idol itu. Jadi kayak idol itu kayak sebuah perusahaan kan.
atau organisasi yang dimana mendidik orang atau idol-idol itu yang masuk ke idolnya dia sampai dia akhirnya lulus kan. Nah setelah lulus ya idol-idol itu ya ada yang jadi selebriti, ada yang jadi artis, ada yang jadi apalah macam-macam ya, ada yang masih di dunia entertain atau ada juga yang jadi orang biasa, itu ada. Nah konsep idol itu sebenarnya teman-teman itu cuma ada di Jepang gitu loh. Dan menurut gue ya, terlebih gue suka idol atau enggak, konsep idol itu menurut gue sesuatu yang brilian sih lebih tepatnya. Karena ya gue balik lagi ke yang 21 tadi, kalau 21 membernya bubar, ya bubar, nama itu nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah kalau konsep idol itu teman-teman kayak AKB gitu, ya khususnya ke AKB ya, maksudnya khususnya AKB itu, ketika orang itu masuk dan lulus, nama AKB itu akan tetap ada gitu loh, selama masih ada orang yang mendaftar menjadi member dan fansnya tetap ada gitu. Dan itu akan berputar-putar terus. Dan bayangkan gimana ceritanya lo kepikiran membuat sebuah konsep band yang eternity gitu, yang nggak bakal mati kayak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh teman-teman banyak banget di Jepang, yang apa sih namanya, yang ya cuma orang Jepang doang yang kepikiran gitu. Karena pola pikir orang Jepang itu unik teman-teman. Kalau kalian pernah tahu, gue sih pernah baca. Jadi kalau perusahaan dari luar itu pengen ekspansi marketnya ke Jepang, itu udah sangat dipastikan nggak bisa berjalan sendiri. Ini bukan konsultan ya teman-teman. Kalau konsultan lain ya. Jadi kebanyakan mereka itu datang ke Jepang menggandeng perusahaan Jepang untuk yaitu memasarkan pasarnya mereka gitu loh. Misalkan 7-Eleven itu kan kayaknya orang Jepang yang bawa atau apa nggak tahu. Pokoknya kalau 7-Eleven di Jepang itu ada nama perusahaannya tuh 7-I. 7-Eleven-nya tuh perusahaan Jepang, I-nya tuh kayak perusahaan 7-Eleven-nya tuh perusahaan Amerika, I-nya tuh perusahaan Jepang. Kayak gitu. Nah, terus kayak Yahoo di Jepang itu jangan kalian berpikir sama dengan Yahoo yang Amerika punya, teman-teman. Yahoo-nya di Jepang itu Yahoo Jepang. Itu kalau nggak salah grupnya SoftBank juga. Bahkan aplikasi Yahoo Jepang itu teman-teman, email Yahoo gua itu nggak bisa dipakai di situ teman-teman. Jadi harus beneran email Yahoo Jepang. Terus gua sendiri mau download yang Yahoo, aplikasi Yahoo luar itu pun juga nggak bisa, karena market apa sih, apps-nya, app store-nya itu kan Jepang, jadi nggak ada gitu. Terus giliran gue pengen masukin dengan apps Yahoo Jepang, emailnya juga nggak bisa dipakai. Jadi ya meskipun gue tetap masih bisa masukin lewat itu kan, apa, native emailnya iPhone itu. Nah kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi banyak hal-hal yang tren di luar nggak ngetren di Jepang, tren di Jepang tapi nggak ngetren di luar, kayak gitu. Bahkan banyak, kalau akhir-akhir ini nih misalkan kalian itu populer dengan aplikasi yang namanya Clubhouse. Apakah kalian pikir itu ngehit juga di Jepang? Enggak juga teman-teman. Ada beberapa yang tahu tapi enggak
nggak banyak kayak di Indonesia kan semuanya wah semuanya hits, semuanya berlomba-lomba untuk punya account Clubhouse kan, karena itu invitation doang yang bisa gitu loh, ya nggak. Nah di Jepang tuh kayaknya biasa-biasa aja tentang Clubhouse, nggak yang segitunya. Terus kalian pasti beberapa bulan lalu lagi heboh-hebohnya pada main Among Us, ya kan? Di Jepang itu nggak ngetren juga Among Us. Ya, ada beberapa yang main juga, tapi nggak yang seheboh kita gitu, nggak yang seheboh di luar juga gitu. Mungkin kendala bahasa juga karena Among Us nggak ada yang bahasa Jepangnya kan. Nah, tapi ada juga kok beberapa yang main, tapi ya nggak yang sengetren itu gitu loh. Nah, kayak gitu teman-teman. Contoh lain misalkan kalian pasti pernah tahu kan kayak iklan di Jepang tuh aneh, ya nggak? Pernah lihat kan iklan-iklan Jepang kayak kok bisa sih kayak gitu iklannya? Nah kayak gitu-gitu. Nah kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh cuma orang Jepang yang paham teman-teman. Gua sendiri juga udah tinggal lama di Jepang pun nggak paham jalan pikirnya gimana gitu loh, karena ya itu balik lagi yang seperti gua bilang gitu loh, Jepang tuh kadang-kadang punya dunianya sendiri gitu loh, yang dimana cuma orang Jepang doang yang ngerti. Kayak gitu teman-teman. Nah kalau tanya apakah itu hal yang positif atau negatif, ya enggak positif juga, enggak negatif juga. Itu bukan sesuatu yang positif atau negatif, itu cuma kayak informasi buat kalian bahwa Jepang itu otentik sih lebih tepatnya. Kayak cuma Jepang yang Jepang. Ngerti nggak? Jadi bisa juga buat rekomendasi buat kalian yang memang tertarik dengan traveling ke luar negeri gitu loh. Kalau kalian datang ke Jepang, kalian bakal bisa menemukan negara yang beneran nggak ada duplikatnya gitu loh, nggak mirip dengan negara yang lain-lain gitu. Yaitu cuma yaitu Jepang teman-teman. Kayak gitu. Gitu. Terus kalau gue berpikir nih, bahkan gue pernah berpikir gitu, kenapa sih orang Jepang itu jarang itu bukan berarti nggak ada ya, jarang yang merantau, lebih tepatnya mengadu nasibnya di negeri orang gitu loh. Itu jarang banget ya, dibandingin orang Indonesia dan negara lain. Itu jauh sih, ya bukan berarti nggak ada, tapi sedikit gitu loh. Terus ya di samping memang negara Jepang udah maju, terus semuanya udah serba ada, ya ngapain juga. Kadang-kadang gue juga berpikir gitu loh, kalau misalkan gue itu adalah orang Jepang gitu, terus di sini kesehatan terjamin, sistemnya udah bagus, negaranya juga memprovide kita juga udah bagus gitu loh. Terus dengan ini standarnya aja ya, dengan part time aja gue juga udah bisa hidup enak sebenarnya di Jepang gitu loh. Nggak usah yang profesi atau karir yang tinggi-tinggi banget, kita udah bisa hidup enak di Jepang, udah bisa beli barang-barang yang bagus juga dengan itu gitu loh. Nah dari situ ya, kalian berpikir gak sih ketika kalian menjadi orang di negara seperti itu, apakah kalian mau pergi juga mencoba tantangan untuk tinggal di negeri orang lain? Kan enggak juga gitu. Meskipun ya ada juga beberapa orang yang mungkin tertarik dengan budaya lain, pergi ke orang Jepang tertarik dengan budaya lain, terus pergi ke negara orang gitu, atau enggak urusan bisnis dan lain-lain, nah, kayak gitu-gitu. Nah mungkin itu juga membawa faktor kenapa orang Jepang ya kayak hidup di dunianya sendiri gitu loh, karena ya meskipun dia tahu sedikit
informasi tentang negara luar. Tapi ya gua rasa mereka udah cukup enjoy dengan keadaannya mereka sendiri gitu. Kayak ngapain juga gua belajar bahasa Inggris kalau toh di Jepang juga nggak kepake-pake banget gitu loh. Toh gue juga nggak kemana-mana. Toh di Jepang sendiri hidupnya juga udah enak. Nah kayak gitu teman-teman. Mungkin dari situlah kenapa sepertinya ya ini yang gue rasakan kalau Jepang itu seperti negara yang memiliki dunianya sendiri, yang kadang-kadang barang-barang atau hal-hal di Jepang itu yang paham itu ya cuma orang Jepang teman-teman gitu. Oke. Gimana? Apakah itu mencerahkan kalian atau malah membuat kalian bingung maksudnya apa sih? Gitu ya, pokoknya semoga kalian enjoy dengan episode kali ini. Jadi apakah itu akan menjadikan sebuah konklusi yang bagus atau enggak ya, yang penting semoga bisa bermanfaat lah pokoknya buat kalian yang dengerin podcast kali ini. Oke, sekian dulu buat episode gua kali ini, Night in Tokyo kali ini. Jadi bagi kalian yang masih belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow di night.in.tokyo. Bisa dicari langsung di Instagram, nanti muncul terus. Karena segala informasi yang berkaitan dengan podcast Night in Tokyo biasanya gue share di sana. Terus Night in Tokyo juga punya website di www.nightintokyo.com. Jadi di tengah-tengahnya nggak ada dotnya. Jadi di sana ada blog juga. Terus buat kalian yang nggak pakai Spotify dan lain-lain, kalian bisa langsung dengerin podcastnya di website gratis. Jadi silakan kunjungi website in Tokyo di www.nightintokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga kalian tetap sehat, semoga kalian tetap semangat beraktivitas buat besok hari Senin. Tetap semangat meskipun masih keadaan gak kondusif kayak gini. Jadi sekian dulu buat kali ini, dan sampai jumpa lagi di episode mendatang di 2 minggu lagi. Sampai jumpa lagi. Bye bye.